acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri Tangerang. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Penyampaian materi, 4. penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sirojudin Nawawi SAG. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini, sejenak marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pada siang hari ini nanti berjalan dengan lancar untuk membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi siswa dan anak didik kita. Allah hadirin wa sholihan al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan diberikan oleh Bapak Denny Arif Budiawan SPG. Kepada Bapak Denny Arif dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Oke, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan menghadiri acara kami pada siang hari ini, yaitu acara saya Bapak Denny Arif Budiawan, kemudian Bapak Setiawarno dan juga Bapak Sirojudin dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri Tangerang. Sebelum kita masuk ke materi, karena hari ini juga sudah siang dan mungkin Bapak Ibu ke kantor ya, mari kita SBD sebentar. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Saya panggil ya. Jadi nanti ketika saya mengucapkan selamat pagi, maka tepuk 1 kali. Kemudian saya mengucapkan selamat siang, tepuk 2 kali. Saya ucapkan selamat sore, tepuk 3 kali. Begitu saya ucapkan selamat malam, tidak boleh ada yang bertepuk. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, baik, kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ayo mulai ngomong salah juga. Sekali lagi ya. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu dulu semua. Silakan untuk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi hanya sekedar intermezzo untuk acara kita pada siang hari ini.
Baik, acara kita pada siang hari ini di Seminasi Budaya Positif akan saya lanjutkan materinya. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep inti budaya positif. Apa itu konsep inti budaya positif? Terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini berdiferensiasi, Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kita mengutamakan untuk kepentingan murid, kebutuhan murid, minat dan juga bakat murid. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita, tapi kita mengikuti apa yang diinginkan oleh siswa. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila sudah kita hafal mungkin semua seperti ini. Ada beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya budaya positif di sekolah. Bapak Ibu pasti sudah sering dengar tentang budaya positif. Apa kira-kira budaya itu apa? Budaya seperti visi misi sekolah kita berbudaya. Kira-kira budaya itu apa? Budaya itu adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus. Jadi budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi intinya budaya positif ini adalah nilai-nilai positif, nilai plus yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, gambaran apa yang pertama kali muncul di benak Bapak Ibu? Mungkin Bu Ferry, apa ketika mendengar kata disiplin yang paling terlihat apa? Tepat waktu bisa. Ada lagi disiplin berhubungan dengan apa? Biasanya kalau sudah melakukan kesalahan diapakan? Jadi ketika kita mendengar kata disiplin itu yang teringat di pikiran kita itu mesti ikut tepat waktu, kemudian hukuman itu pasti terpikir di benak kita, ketertiban seperti itu. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan, norma dan standar yang telah ditetapkan. Jadi disiplin positif itu ketaatan dalam mentaati suatu peraturan. Nah, sedangkan disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini bertujuan untuk kita menanamkan suatu disiplin kepada siswa, namun tanpa disertai dengan paksaan. Jadi misalnya kita menginginkan siswa kita mengumpulkan dengan tepat waktu, itu kalau disiplin positif dia harus memiliki kemauan dari diri sendiri, tidak berpikir mungkin dia berpikirnya gini, saya mengumpulkan tugas karena nanti sama Pak Rudi dikasih bimbel dan dia nggak boleh seperti itu. Atau mungkin ada juga dia takut dihukum, jadi saya mengumpulkan tugas yang bagus dia nggak dihukum seperti itu. Jadi diharapkan dengan disiplin positif itu dia memiliki kesadaran diri untuk mentaati peraturan tanpa adanya ancaman, hukuman ataupun penghargaan dari orang lain. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang harus kita tanamkan pada siswa kita. Ada beberapa nilai kebajikan yang kita harus tanamkan di kelas kita. Nanti di belakang ada materi namanya keyakinan kelas. Jadi di awal belajar itu harusnya kita membuat namanya keyakinan dan kesepakatan kelas. Nilai-nilai yang bisa kita tanamkan seperti ini. Misalnya untuk profil pelajar Pancasila itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreasi. Kemudian ada lagi menurut Ibu Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi dari life skill, misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, sikap-sikap terpuji atau nilai kebajikan ini harus kita terapkan ke siswa-siswi kita yang ada di kelas. Nah, selanjutnya ada materi atau video tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Mari kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Jadi intinya Bapak Ibu guru itu dikisahkan seolah-olah sebagai seorang petani yang sedang menanam sebuah benih. Nah, benihnya itu siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur. Tindakan-tindakan yang dilakukan ketika kita menanam benih padi ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu ketika di sekolah, bagaimana memperlakukan siswa di sekolah. Dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan masing-masing tanaman. Dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yaitu, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan,
rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar
ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harmoni. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Bisa lanjutkan dulu lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Dari yang kita lihat tadi, ada beberapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? 5, tepat sekali ya. Apa saja tadi? Nah, kemampuan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian apa lagi? Penguasaan atau freedom, kemudian kebebasan atau freedom, kemudian ada kesenangan, fun, dan penguasa tadi. Nah, mungkin itu tadi materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ya, Ibu Ferry silakan. Ya, saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia tersebut tidak terpenuhi? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Ferry. Jadi kebutuhan dasar ini harus istilahnya terpenuhi oleh masing-masing individu. Jika tidak akan terjadi, maka akan timbul suatu perilaku negatif atau penyimpangan. Jadi misalnya kebutuhan akan kesenangan di pembelajaran, ya bisa Bapak Ibu di kelas itu mengajar siswa, kemudian metode belajarnya itu tidak cocok dengan siswa tersebut. Mungkin Bapak Ibu menggunakan hanya metode ceramahan.
Maka kesenangan di kegiatan belajar itu tidak ada akhirnya siswa melakukan tindakan negatif, misalnya tidur di kelas, kemudian merasa bosan, dia alasan dengan kamar mandi, tidak kembali sampai jam Bapak Ibu guru selesai, seperti itu. Jadi kebutuhan dasar ini harus kita upayakan untuk terpenuhi, karena jika tidak maka akan menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya Bu Heri. Terima kasih. Selanjutnya materi tentang motivasi perilaku manusia akan dilanjutkan oleh Bapak Sirojudin. Bapak Sirojudin. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami di sini melanjutkan apa yang disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Bapak Dedi Arif Budiawan, yang tadi sudah menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan motivasi perilaku manusia. Ini menyambung dari apa yang disampaikan Pak Dedi tadi, di mana pembelajaran paradigma baru, pembelajaran baru itu semua bertumpu kepada siswa. Jadi tadi dikatakan bahwasanya guru itu diibaratkan seperti petani. Jadi tugas dan fungsi dari petani itu adalah mempersiapkan bibit yang unggul, kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan tanahnya agar supaya bagus seperti apa. Dilanjutkan juga nanti bagaimana cara merakutnya dan lain sebagainya, memupuknya. Maka tidak ada lain dan bukan, pertama yang harus kita kuasai adalah bagaimana menguasai tentang diri seorang anak. Ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana anak itu memiliki kebutuhan dasar. Maka yang kedua ini kita akan jelaskan terkait dengan motivasi perilaku manusia dalam ini. Nah, di sini motivasi yang dilakukan atau perilaku yang mendasari, motivasi yang mendasari anak melakukan sesuatu hal itu ada dua. Pertama, motivasi ekstrinsik, motivasi yang muncul dari luar. Di antaranya yang pertama, anak itu melakukan sesuatu dalam rangka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian di antaranya contoh mungkin anak tersebut berusaha untuk sampai di sekolah jam 6.55. Ini tujuannya agar supaya tidak terlambat dan tidak mendapatkan hukuman dari Pak Solahuddin karena terkenal galak. Dan maka Pak Jana itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua, anak tersebut melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia kerja atau belajar pelan-pelan, belajar sungguh-sungguh, mengerjakan PA dan sebagainya, tujuannya agar dapat nilai yang baik dari guru, agar supaya diunggulkan oleh guru, agar supaya mendapatkan pengakuan dari guru dan sebagainya. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua ada motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri anak, penuh dari kesadaran anak sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak tersebut dia tidak menginginkan, tidak semata-mata untuk menginginkan agar supaya dia tidak terlepas dari hukuman, atau mungkin dia tidak ingin semata-mata mendapat nilai baik dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, niatnya adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri dia sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya kalau taat pada aturan, saya akan menjadi pribadi yang baik. Kalau saya mengerjakan PR tepat waktu, maka saya akan menjadi pribadi yang disiplin dan sebagainya. Itu ya. Jadi tujuan dari pendidikan paradigma baru ini, kita berharapnya itu anak tersebut melakukan suatu hal, suatu aktivitas, suatu perintah dan sebagainya itu
bukan untuk yang motivasi ekstrinsi itu semua, tapi lebih untuk memunculkan kesadaran dirinya sendiri ya. Dari motivasi intrinsik itu dia muncul dengan kesadaran sehingga tanpa diperintah oleh guru dia akan menjalankan, sehingga dia melakukan sesuatu bukan takut karena hukuman ya. Melakukan sesuatu bukan karena ingin dapat bahagia. Kira-kira seperti itu. Next. Motivasi perilaku manusia. Dian Nicholson dalam Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Saya jelaskan tadi ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi intinya anak itu dibiarkan untuk tumbuh kembang sendiri dengan kita mempersiapkan, memediasi, memupuk dengan cara yang baik, dengan menghantarkan menjadi hantaran yang baik ya, sesuai dengan nilai yang diyakini, menjadi orang yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut ya. Next. Oke, itu tadi yang pertama ya. Kemudian selanjutnya ada materi selanjutnya, yaitu terkait dengan posisi kontrol. Ini kaitannya dengan paradigma pembelajaran paradigma itu Bapak Ibu. Jadi kita di dalam proses studi kasus ya. Jadi menyelesaikan suatu masalah dalam sistem pendidikan baru itu diharapkan nanti tetap mengikuti daripada kebutuhan, harus mengetahui daripada kebutuhan murid. Karena semua bertumpu pada murid. Lebih detailnya mari kita saksikan. 5 posisi kontrol, sorry ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Nicholson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini ya, ini posisi penghukum. Posisi Jadi mereka penghukum tidak biasanya berbicara mengetahui dengan dulu nada apa penyebabnya. Jadi langsung menjustifikasi menyakiti penghukum. dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua, posisi membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya sayang. Habis. Ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini dan bisa menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu video yang cukup panjang. Video yang cukup panjang yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyelesaikan kasus yang terjadi pada anak, yaitu penyelesaian yang perlu kita selesaikan. Di situ tadi
Jadi kalau nggak salah, jadi intinya ibu-ibu, bapak-ibu ya, kita sebelum ketika kita mau menyelesaikan persoalan masalah dengan anak, pertama yang harus dikuasai adalah bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri kita ya. Sejauh mana diri kita ini bisa menguasai yang digambarkan dari 5 model tadi. Jadi mungkin kita dari gambaran 5 tadi bisa ini ya, mengidentifikasi kira-kira kita ini selama ini dalam posisi yang apa. Ya, Pak Solahuddin mungkin dia posisinya apa? Penghukum. Apa sudah ketika menghukum anak itu menggunakan sebagai teman, atau mungkin suka menyalahkan, memojokkan untuk merasa bersalah, ya. Atau kemudian yang keempat tadi apa Bapak Ibu? Jadi pemantau ya, pemantau. Jadi pemantau itu artinya dia kembalikan dengan aturan-aturan, kemudian di feedbackkan ke anak tersebut. Ya. Kemudian yang kelima tadi apa Bapak Ibu? Manajer. Jadi di paradigma baru pembelajaran di dalam hal untuk untuk menyelesaikan anak-anak khususnya terkait dengan disiplin positif tadi, biasanya kasus kita kan terlambat anak dan sebagainya. Nah itu untuk menghukum itu diharapkan ya, untuk menyelesaikan masalah itu diharapkan tidak langsung menjustifikasi tanpa mau tahu apa alasannya kok terlambat. Ya. Jadi harapannya ditanya dulu ya. Karena memang kembali lagi kita ini sebagai petani nggak bisa kemudian merusak tanaman kita ya. Tapi harus memupuk dengan pelan-pelan, penuh kasih sayang ya, karena seperti itu ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu masih ingat 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai membuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai yang diharapkan dari kelima model ini sebenarnya kita inginkan agar supaya kesadaran itu muncul dari dalam diri anak itu, kita gunakan pakai pola manajer itu ya kan. Kemudian tadi ada keyakinan kelas ya, nanti akan disampaikan di akhir ya. Jadi sebelum kita menghukum pakai sistem manajer tadi itu, pola manajer tadi, harapannya sebelum di kelas itu sudah ada kesepakatan kewajiban yang harus diterapkan di kelas. Sehingga ketika kita menghukum anak itu sudah kita kembalikan ke keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Mungkin itu. Nah itu tadi ya, menghukum itu kira-kira mungkin itu yang perlu bisa kami sampaikan terkait dengan 5 motivasi dan juga 5 kontrol ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan anak. Barangkali dari apa yang saya sampaikan tadi ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan Bapak Ibu. Oh iya, monggo Bapak Bagus, persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana posisi kontrol. Yang paling ideal tadi yang disampaikan adalah posisi manajer. Bagaimana dengan 4 posisi kontrol yang lain, apakah itu tidak pas atau tidak ideal jika diterapkan di sekolah? Mungkin itu yang saya katakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Bagus atas pertanyaannya yang menanyakan bahwasanya bagaimana posisi keempat posisi kontrol yang selain manajer itu apa juga tidak pas untuk dipraktekkan di sekolah. Kalau menurut hemat saya ini tidak harus ya Bapak. Jadi manajer, posisi manajer itu harapannya kita berharap kita gunakan seperti itu. Karena apa? Dengan menggunakan posisi manajer itu harapannya kesadaran itu nanti akan bisa muncul dari anak didik itu sendiri dengan mengetahui permasalahannya dan lain sebagainya. Kemudian kita jelaskan
menjelaskan tentang keyakinan yang sudah disepakati di kelasnya dan sebagainya, maka secara tidak langsung dia nanti akan menyadari kalau dirinya salah dan berusaha untuk mengubah. Ya. Jadi tidak bisa juga model penghukum tetap bisa dilakukan teman pembuat merasa bersalah itu tergantung kondisi anaknya. Ya, jangan sampai kemudian kita pakai sistem penghukum anak yang suka pendendam, wah ini bahaya. Jadi anaknya suka pendendam, kita main hukum-hukuman aja. Nanti anak-anak sekarang ya, Bapak Ibu, anak sekarang itu temperamentalnya dan sebagainya itu sangat tinggi, sehingga nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai teman itu juga baik merangkul, tapi tetap dalam posisi batas-batas. Saya kira itu. Jadi semua dari 5 posisi kontrol ini bisa dicapai semua, tapi yang memunculkan kesadaran dari dalam itu yang menggunakan pola manajemen. Mungkin itu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini nanti bisa dicerna, bisa diaplikasikan dalam keseharian kita di dalam mendidik anak. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Bapak Sugio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kali. Baik, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan dari awal kita itu bergantian untuk menyampaikan materi. Kemudian sekarang kita menginjak ke keyakinan kelas. Jadi kami biasanya kalau memulai pembelajaran di awal tahun pelajaran, kita membuat keyakinan kelas dengan siswa. Jadi apa nanti yang diterapkan di sana? Jadi sepakat nilai-nilai prinsip dan harapan yang dibentuk bersama oleh guru dan siswa dalam kelas. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memang harus disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu hampir tipis. Dan pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini bersifat abstrak. Jadi berikutnya yaitu berupa pernyataan universal. Kemudian yang berikutnya lagi juga dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas ini nanti dibentuk oleh siswa, semua siswa itu nanti menuliskan di papan tulis. Jadi sesuai dengan keinginannya masing-masing, biar nanti itu bisa menjadi pedoman kelas itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas ini juga hal yang baik. Jadi yang tidak baik tidak perlu dicantumkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi misalkan keyakinan ini biasanya berunsur yang baik. Contohnya misalkan wajib melaksanakan sholat berjamaah. Di sekolah kita mungkin bisa di sini bisa dilaksanakan sholat berjamaah dan sholat asar berjamaah. Kemudian contoh keyakinan kelas. Jadi salah satu contohnya saling menghargai dan menghormati. Jadi keyakinan kelas ini disampaikan di awal. Jadi siswa harus saling menghormati dan menyayangi. Jadi antar teman itu tidak boleh saling menolong, kemudian tidak boleh saling mengejek. Biasanya anak itu kalau dengan temannya suka manggil orang tuanya, itu bukan tanggung. Yang tanggung jawab. Jadi contoh tanggung jawab itu misalkan gini Bapak Ibu, misalkan siswa itu sudah dijadwalkan piket, ya piket. Ternyata ada salah satu siswa itu tidak tanggung jawab. Nah itu perlu diingatkan, karena kita sudah meyakini bahwa aturan yang dilaksanakan itu harus dijalankan. Jadi seperti itu.
Kemudian misalkan siswa itu saat tadi sholat berjamaah ya kita kalau sudah ada azan zuhur ya harus segera mungkin mengambilkan wudu, kemudian melaksanakan sholat berjamaah di masjid sekolah. Kemudian kejujuran, nah ini paling penting. Jadi sifat kejujuran ini memang harus diterapkan ke semua siswa agar memiliki norma kebajikan di dalamnya. Jadi kalau jujur itu indah. Kemudian rasa empati yang peduli. Jadi misalkan ada temannya yang sakit, nanti ya kelas berkomunikasi dengan wali kelasnya dan teman-temannya sekelas. Bagaimana kalau misalkan siswa yang masuk ini kita tengok, kita jenguk apakah dia sakit di rumah atau di rumah sakit, nanti perlu ini rasa empati kita ke siswa yang sakit. Jadi tidak hanya satu dua, misalkan ada orang tua temannya atau saudaranya yang berusaha, kita harus merasa peduli pada hal tersebut. Kemudian gotong royong. Di gotong royong ini sifatnya apa? Menyeluruh, artinya ketika nanti anak-anak itu melaksanakan kerja bakti, ya itu harus disebuyung bareng. Jadi nggak boleh iran-iran, nggak boleh satunya berarti satunya misalkan mainan sendiri, itu tidak boleh. Jadi ini tadi yang memang patut sejatinya ditanamkan secara. Jadi kemudian tolong menolong. Jadi tolong menolong ini tokoh dari keyakinan kelas. Jadi misalkan ada temannya misalkan nggak bawa pulpen untuk pelajaran, ya sama teman-temannya ya harus saling membantu, harus peduli, harus ini memberikan pertolongan gitu. Kemudian keadilan. Jadi contoh keyakinan kelas yang lainnya yaitu keadilan. Jadi kita misalkan di kelas itu ya harus adil dengan semua siswa. Karena sekolah kita ini sekolah adil nyata. Jadi kalau kita menerapkan misalkan kebersihan, jadi misalkan setelah pembelajaran, jadi semua kelas harus bersih. Kita tak terkecuali. Misalkan ada kotoran yang disebutkan di laci atau di mana, itu memang harus dibersihkan. Jadi tidak boleh ada kotoran ditinggal di kelas. Jadi ini harus saling mengingatkan. Kemudian kesadaran diri. Jadi kesadaran diri ini memang sangat dibutuhkan oleh masing-masing individu siswa. Jadi namanya ini tanggung jawab juga. Jadi harus ada misalkan di kelas itu ada iuran untuk misalkan tiap minggu itu ada iuran untuk kebersamaan, karena harus kontribusi di dalamnya. Kemudian kemudian lingkungan. Tadi peduli dengan lingkungan kita. Ini misalkan ada kotoran yang sekiranya tidak patut untuk kita lihat, ya nanti kita harus ingat tentang kesadaran diri itu nanti tentu dari pribadinya masing-masing. Kemudian rendah hati. Jadi ini kaitannya dengan rendah hati. Jadi nggak boleh sombong ya. Jadi dari contoh yang kedua ini salah satunya yaitu rendah diri. Jadi ini ditanamkan ke siswa rendah diri. Jadi nggak boleh tinggi hati dan nggak sombong. Kemudian semangat belajar. Jadi berikutnya ya semangat belajar itu ditanamkan dari keyakinan kelas. Jadi ini juga bentuk kesadaran. Jadi kalau sudah ditanamkan keyakinan kelas seperti ini, berarti masing-masing siswa harus memahami, harus ikut menjaga ya, harus menjaga aturan yang dilaksanakan di kelas. Yang berikutnya contoh pembentukan keyakinan kelas. Berikut contoh pembentukan keyakinan kelas ketika kita pertama kali mengawali pembelajaran, namanya pembelajaran baru ya. Jadi ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Ini
perhatikan semua siswa yang ada di kelas.
Baik, demikian Bapak Ibu contoh-contoh penggunaan penyaringan kelas. Jadi mulai awal ada prosesnya, jadi perlu disepakati bersama ketika pembuatan di kelas, ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada dua restitusi, ya. Jadi yang pertama tadi menciptakan kondisi baik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kemudian yang kedua yaitu restitusi. Ini proses kolaboratif yang mengajarkan gue untuk mencari solusi masalah dan membantu gue berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Darson tulisan 1996. Jadi yang pertama akan saya jelaskan. Jadi ketika ada permasalahan ke siswa, jadi siswa itu harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita seorang pendidik kita harus saling mengingatkan, misalkan siswanya itu bermasalah, ya kita ingatkan, kita hanya sebatas mengingatkan. Karena di guru pendidikan itu kita itu harus mengajar ke siswa. Jadi memerdekakan siswa. Kemudian hingga nanti membutuhkan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuannya kita memperbaiki kesalahan mereka agar tidak diulang lagi, yaitu untuk memperbaiki karakter yang lebih kuat dan benar. Kemudian yang berikutnya restitusi proses kolaboratif ini mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi kalau siswa kita siswa SLPK. Jadi ketika ada masalah, kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tujuannya kita berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi siswa juga memanusiakan manusia. Bapak Ibu, kita saksikan dulu ketika diskusi. Mohon Bapak Ibu untuk menyaksikan sampai akhir. Ini penerapan segitiga diskusi.
bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang saya. Siap Pak. Sudah lama tidak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi
sehat masa Anda ini semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya video diskusi, kemudian bisa diambil kesimpulannya. Jadi jika ada masalah itu kita tidak langsung menghakiminya. Jadi kita bicarakan baik-baik dengan yang bersangkutan, kemudian bagaimana nanti penyelesaiannya. Kemudian mungkin dari video yang tayangan tadi dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menyampaikan. Silakan. Sebelumnya tanya maaf Pak Steel Hartono SOM namanya ini Pak. Sekarang ini Pak Steel Hartono SOM saya ingin bertanya apakah sama antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udin. Saya akan mencoba menjawabnya. Jadi kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sebetulnya tidak tipis. Kalau kesepakatan kelas itu di awal disampaikan aturannya seperti ini. Misalkan harus wajib hadir ya jam 7 kurang 5 menit. Kemudian siswa harus mentaati peraturan. Ya. Kemudian berikutnya misalkan siswa yang terlambat nanti ada konsekuensinya misalkan begitu. Kemudian kalau keyakinan kelas, ya keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu prinsipnya atau nilai dasar yang dianut itu adalah semua anggota kelas untuk menanamkan budaya positif. Jadi ini kaitannya dengan perilaku siswa masing-masing. Jadi ini ada nilai kebajikannya ya, saling menghormati. Kemudian misalkan ada siswa yang terlambat itu kita sampaikan di awal ketika kita membuat keyakinan kelas. Jadi kenapa tadi ada tadi tayangan seperti itu karena dari awal sudah ini disampaikan keyakinan kelasnya seperti ini. Kemudian nanti kalau ada penyelesaiannya bagaimana? Ya. Terus kemudian jadi hanya beda tipis sebetulnya. Ya. Jadi seperti keyakinan kelas itu memang bersifat ada nilai kebajikannya. Seperti itu Pak Udi. Mungkin jawabannya seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri. Jika kelas itu memang tumbuh dari nurani anak sendiri, biar untuk dijadikan pedoman. Jadi itu ada nilai-nilai positif yang dipahami oleh masing-masing siswa. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah hadir dari siang sampai sore hari ini. Mungkin dari saya pribadi ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Bapak, akhirnya milih lagi. Saya kira kirim Demikianlah Bapak Ibu guru hebat semuanya, materi yang telah disampaikan oleh Bapak-bapak materi kita yang hebat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita sebagai insan-insan pelaku pendidikan. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami perwakilan dari CGP Angkatan 11, yaitu saya Bapak Dedian Budiawan, Bapak Seto Handono dan juga Pak Seto Jujur mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya hadir di tempat ini untuk berbagi ilmu bersama, sharing ilmu bersama. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita terapkan di kelas dan juga di sekolah ini, sehingga murid kita bisa menjadi insan yang terampil, cerdas dan berbudaya lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.